Dimulai ya, Mbak. Ya, monggo. Tuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat beliau Bapak Kiai Haji Faisal Muslim dari Jakarta, dari Bani Muslim, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online dari Bani Muslim, Bani Abdul Syakur, dan Bani Abdul Atmulikono, yang kami hormati Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara offline di Serambi Masjid Kiai Siroj Merangkal Ponorogo. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini tanggal 30 bulan Muharram 1443 Hijriah, kita bisa bertemu di kajian rutin kita, kajian via Zoom, via online, dengan tema Jumatan Penuh, Ramadan Meriah, Mengapa Kejahatan Terus Jalan Terus. Ya. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mohon maaf saya bergabung dari Pondok Suhuti Petanaan, ya, karena kebetulan lagi miliki santri yang ada di Petanaan. Kalau untuk yang share materi itu nanti Ustadz Nukman dari Berangkal langsung. Oh, ya, betul. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, marilah kajian kita pada malam hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada beliau Bapak Kiai Haji Faisal Muslim kami persilakan. Semoga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Jadi jelas Mbah, jelas suara jelas. Nah, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Ini rupanya partisipannya belum banyak ya? Jadi, alhamdulillah. Belum banyak ya? Belum. Saya lihat biasanya sambil jalan biasanya, Mbah. Sambil jalan. Oh iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi ingkang wonten Berangkal saged kedengaran betul Mas? Pak Ratno, Pak Jani. Jadi kedengaran. Pun meriki. Mirang buatan Pak, bukan Berangkal. Ya. Ini di mana Mbak? Jadi jelas Mbak Niko. Ya, syukur Ramadan. Oke. Mirang, Mbak. Oh, mirang gitu, alhamdulillah. Assalamualaikum. Mirang, Mbak. Kita mulai Pak Zahid, kita mulai aja ya. Monggo, langsung mulai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, monggo kita sami bertasbih, kalian bertahmid dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ingkang nomor wahid menika hidayah kita sehingga kita saged tetap menika tafaqquh fiddin, belajar agama untuk menjadi
panduan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali pun kesehatan kita nomor kali pun menika harta benda, keluarga dan sebagainya. Menika kedah kita syukuri kanthi sae. Iki amargi kita dhaif nyuwun Allah Subhanahu wa taala sepados salawat twin salam kita dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun menjadi utusannya dan membawa ar-risalah atau ajaran injil menika ajaran agama Islam ingkang menawi kita laksanakan dengan baik insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah injil menika Bapak-bapak, Ibu sekalian, alhamdulillah kita itu hidup di negeri yang loh jinawi, Nusantara, Nusa di antara Asia dan Australia, Nusantara. Ini menika negara tercinta NKRI, lan menurut statistik menika dari 266 juta penduduk, 86, sekian persennya, 86% itu beragama Islam. Jadi kok 86% kira-kira 228 juta orang Indonesia beragama Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah sangat. Nah, kualitas mutu agama Islamnya menika kata sepundi menika mangke kita kaji bersama menika. Lan alhamdulillah inggih menika Indonesia termasuk atau malah menjadi negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Ingat saya negara dari Timur Tengah Islamnya ini yang paling banyak beragama Islam itu justru di negara kita menikah. Nah, jumlah kita negara banyak jumlah ibu ini. Dan panjenengan periksa ini dari 6,6 miliar penduduk dunia itu Islam menempati ranking kedua setelah Kristen dalam pengertian di luar negeri bukan di Indonesia. Yang namanya Kristen itu mencakup Katolik kalian Protestan itu namanya Christian. Jadi Kristen. Nah, dan Katolik atau Protestan ya kadang-kadang ya tidak akur. Ya menika atau wonten Irlandia Katolik atau Protestan itu saling rada kejegan, adu perang dan sebagainya. Tapi disebutnya mereka Christians. Jadi Christians itu ada 2,38 miliar. Nah, Indonesia yang berpenduduk maaf itu yang Kristen di Indonesia dan di dunia jumlah orang Islam itu 1,9 miliar. Sedangkan jumlah orang Kristen Protestan itu sampai 2,38 miliar. Dan nomor 2. Lah Hindu memang 1,9 ya. Oh 1,1 kok. Nah, udah rugi kan menika. Terus kita termasuk nomor 2 menika. Dan menurut keadaan sekarang Indonesia, Islam itu termasuk agama yang paling banyak peningkatan pemeluknya. Alhamdulillah kita wonten Indonesia itu berbangga sekali, jumlahnya banyak sekali. Lah apa jumlah banyak itu sama dengan kualitasnya yang banyak, itu nanti kita kaji. Tapi rupanya belum sampai ke situ. Tapi yang terang secara fisik, secara luarnya, di mana-mana mesti ada masjid. Apalagi Jakarta, sampai ada yang mengatakan Jakarta itu kota dengan 1000 masjid. Saking banyaknya di mana-mana. Di masjid dan musola di mana-mana. Di kantor-kantor, kantor pemerintah atau kantor non pemerintah, di stasiun-stasiun, di bandara,
Pokoknya di pasar pun ada, di rumah sakit pun ada. Ya, alhamdulillah. Ini tidak seperti di negara lain, mungkin tidak ada. Gitu. Ya, tidak gitu amat bersyukur. Gitu. Bahkan kehidupan agama juga meriah. Amerika apa? Amerika jumlahnya kita banyak. Sehingga kalau Jumat, panjenengan sami meresani, nanti dulu mas, nanti dulu, jangan dulu. Nah, kita lihat kalau Jumat itu penuh sekali sampai melebar. Begitu juga kalau Ramadan, wah, uang tarawehan atau serawehan, uang serawehan di masjid, banyak sekali, wah ramai sekali. Ya walaupun pada hari 1, 2 sampai seminggu pertama itu banyak, tapi walaupun setelah itu ada kemajuan, softnya maju, itu nggak apa-apa. Tapi terang banyak sekali, alhamdulillah itu. Lalu nomor 3-nya kehidupan bernuansa Islam itu alhamdulillah menyuruh di mana-mana bisa. Sampai adat kita berbicara juga sudah menjadi adat, sehingga yang bisa assalamualaikum atau alhamdulillah atau insya Allah bukan hanya orang Islam saja. Kami ambil ya. Jadi kalau orang kaget, ya Allah, itu alhamdulillah sudah kita senang sekali itu. Insya Allah juga sudah menjadi perkataan biasa. Alhamdulillah. Nah, itu jumlah kita banyak, kehidupannya banyak, secara lahir banyak. Tetapi bagaimana? Walaupun kita banyak sekali, tapi kenyataannya yang agak menyedihkan nih kok. Jadi di mana-mana ada kejahatan, tindakan kecurangan, kurang baik dan sebagainya. Bukan hanya oleh orang-orang yang miskin saja, orang yang kalau tidak mencuri tidak hidup, tapi termasuk juga orang yang sudah sebetulnya tidak perlu mencuri, tapi tetap mencuri. Ada itu korupsi. Wah, jajaran siapa aja lah dari PNS atau banyak sekali. Malah wakil-wakil rakyat juga banyak yang bertindak kurang baik. Itu amat sangat disayangkan itu. Lalu keadaannya ini sungguh ironis dan kontrasnya. Jumlah masjid banyak, kehidupan beragama kelihatannya meriah. Tapi kejahatan, pencurian, sebagainya kok masih ada saja. Gimana ya? Tingkah laku kok tidak agamis, padahal kelihatannya rame-rame beragama begitu. Nah ini mengapa? Apa yang salah itu? Apakah penyebab dari kesemuanya ini? Walaupun sebenarnya sebabnya banyak sekali, tapi kita lihat, monggo kita lihat ke poin berikut, halaman berikut. Jadi kenapa gitu banyak itu? Nah, apakah kira-kira penyebabnya? Pertama, mungkin ini masalah ekonomi. Itu yang teramang nomor 1 ini. Masalah ekonomi. Jadi banyak orang yang miskin, yang kena PHK, dan sebagainya. Apalagi sekarang zaman pandemi. Sebelum pandemi pun mencari rezeki itu susah sekali. Sehingga ada pemeo, jangankan mencari rezeki halal, mencari rezeki tidak halal pun susah. Nah, ini ada pemeo begitu. Ya saking susahnya begitu. Lalu nomor 2, orang kelihatannya ingin hidup secara instan, secara cepat-cepat, hidup enak dan mewah. Jadi pokoknya kepengen enak. Gitu. Melihat karena apa? Karena masyarakat kita sifatnya konsumtif, ingin beli ini, beli itu, mewah-mewahan itu. Kalau dalam bahasa agamanya disebut hubbud dunia. Hubbud dunia itu hubbun itu cinta dunia. Jadi cinta duniawi. Segala macam uang, halal haram nggak mencibur. Legal nggak peduli. Pokoknya dapat uang. Nah, hubbud dunia itu termasuk salah satu sebab bukan saja di Indonesia mengapa orang Islam jadi mundur. Ada seorang cendekiawan dari Mesir, asalnya Lebanon itu, yaitu Amir Syakib Arslan, yang karena diminta oleh seorang orang Indonesia, kiai Indonesia, untuk melihat mengapa orang Islam kok mundur. Jadi ada pertanyaan, limadza
taqaddamal aliyam amada. Limadha ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Limadha, kenapa orang Islam mundur sedangkan orang-orang non-Islam itu maju? Nah itu. Nah, Amir Syakib Arslan pandai menulis tuh, memang orang pintar, sehingga dia di dalam bahasa Arab disebut, karena pintar nulis bahasa Arabnya, karena Amirul Bayan itu orang yang bisa ngomong dan nulis dengan baik sebagai Amir, seorang kuas. Itu dalam bahasa Inggrisnya the Prince of Eloquence. Kalau nulis baik sekali. The Prince itu bangsawan atau putra raja yang eloquence, pintar kalau ngomong, kalau nulis itu. Nah itu dia pernah melihat dan mempelajari ternyata dua hal mengapa orang Islam mundur. Itu pertama, hubbud dunya, cinta duniawi lah, seperti kita tadi, hubbud dunya, pokoknya wah senang mewah-mewah itu. Lalu kalau senang mewah ya itu halal haram tak peduli. Lalu nomor duanya, wa karahiyatul maut, takut mati, saya takut berjuang gitu. Ya, kalau mati, kalau berjuang kan ada kemungkinan mati dan sebagainya. Itu takut itu. Jadi pokoknya enak-enak tok itu. Nah itulah. Nauzubillah gitu. Itulah termasuk dua sebab mengapa orang Islam mundur. Nah, mungkin di sini juga begitu. Kebetulannya gitu. Lalu kemungkinan penyebab ketiganya ada, yaitu adanya celah atau kesempatan untuk berbuat jahat. So, kalau jadi pegawai, wah ngerti celah-celahnya begitu. Wah, kalau jadi pejabat ngerti begitu dan sebagainya. Kalau jadi pedagang juga bisa. Pedagang itu mengurangi kiloan, mengurangi apa itu meterannya, ada sudah berapa untung banyak itu. Sebab tidak ada halal haramnya dan sebagainya. Mungkin istilah yang biasa itu mumpung ada kesempatan, walaupun kesempatan jelek, mumpung ada itu, mumpung ada ini dan sebagainya. Jadi mumpungisme itu amat sangat digunakan sehingga banyak kejahatan gitu. Yang itu salah juga. Kalau kita berkumpul itu dalam Islam itu, kalau kita berkumpul banyak itu bukan untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik. Terus urunan untuk masjid, urunan untuk musola dan sebagainya, urunan untuk membantu fakir miskin dan sebagainya. Kalau bukan orang Islam malah justru sebaliknya. Kalau kita kalau banyak itu malah banyak berbuat jahat bersama gitu. Pokoknya disanggah bersama ya. Padahal bersama atau sendirian, kalau jahat ya jahat itu. Lalu nomor 4, jadi tadi mumpungisme itu diantaranya menjadi penyebab. Lalu nomor 4, adanya desakan kelompok ya, karena kita ada tadi itu kelompok itu karena banyak orang itu ya. Ya kalau tadi kan Anda ada celah, sekarang ada kesempatan karena apa? Banyak orang, ayo mumpung wong akeh we. Masa arti apa itu masukkan penjara semuanya, nggak mungkin. Padahal kalau dalam Islam, kalau banyak kita dalam Islam disebutkannya dalam surat Al-Maidah 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi saling bertolong-tolongan kalau kita banyak dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Nah, jadi bukan sebaliknya, bukan walal itsmi wal udwan, bukan. Sebabnya lagi apa? Karena mereka telah meninggalkan budi pekerti yang baik. Karena orang banyak, jadi dikanya orang banyak itu enggak ada dosanya. Lalu akhlakul karimah Nah, inilah 4 kira-kira penyebabnya yang kalau kita lihat disarikan intinya itu sebab utamanya sebenarnya mereka tidak mengetahui inti agama seperti apa, dan kalaupun tahu tidak melaksanakan syariat agama, itu bukan syiar, syariat agama, yaitu peraturan-peraturan agama. Jadi sebab intinya sebetulnya itu. Nah, nanti kita lihat. Jadi intinya bukan karena masalah ekonomi, tapi karena agama tidak diketahui. Atau kalau mengetahui agama, peraturan agamanya tidak dilaksanakan. Itu kausa prima apa itu sebab utamanya. Itu aja. Kalau lainnya
lainnya kan setelah itu. Nah, selanjutnya itu jadi karena agamanya tidak dilaksanakan. Itu tadi sebab utama karena tidak tahu agama dan tidak melaksanakan agama. Sebab apa? Pertama, orang yang beragama dengan baik tidak akan berbuat jelek walaupun dia fakir atau miskin pun. Nah, jadi kalau walaupun kita fakir dan miskin dalam beragama, kita kalau tidak beragama dengan baik, kita tidak akan menyolong jadi pencuri dan sebagainya. Tapi memang dalam Islam memang ada kaidah mengatakan begini, kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kejadian orang fakir jadi kafir, itu gampang. Jadi orang fakir jadi kafir, itu gampang banget, clear. Ya karena orang fakir jadi kafir, itu karena apa? Dikasih mie instan aja jadi murtad, dikasih pekerjaan aja tinggalkan agama dan sebagainya. Jadi intinya karena agamanya tidak kuat. Kalau agamanya kuat, walaupun miskin, tidak akan berbuat jelek. Kalau miskin, bekerja keras sambil berdoa. Insya Allah, Allah akan memberi. Sebab kalau kita berdoa dengan baik dan mohon kepada Allah, itu orang yang bertakwa, itu akan diberi jalan keluarnya. Nah itu. Kedua, sebab kedua itu kenapa? Sebab orang tidak melaksanakan agamanya bagaimana? Karena salatnya tidak benar. Sebab kalau orang yang salatnya benar, dihayati, lalu dicernakan dalam hati dan dalam tindakan, tidak akan berbuat kejelekan dan kemungkaran. Ini sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Yaitu utlu ma uhya ilaka minal kitab. Jadi bacalah Quran gitu. Wa aqimis shalah dan dirikanlah shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat yang benar bukan salat jengkelat-jengkelit, itu akan mencegah dari berbuat kejelekan dan kemungkaran. Wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah bahwa zikir kepada Allah, salat itu paling penting. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ingatlah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah jadi kalau orang sholatnya benar, itu mesti tidak akan berbuat jelek. Jadi kalau orang sholatnya benar, tidak akan mencuri, tidak akan jadi koruptor, tidak akan KKN, tidak mengurangi timbangan atau ukuran sebagainya. Kalau orang sholatnya benar. Tapi sekarang kelihatannya banyak orang sholat. Tapi lihat saja bagaimana perilaku orang itu di luar sholat, di luar tidak sholat itu bagaimana. Kalau baik ya alhamdulillah. Ya biasanya itu nas Allah itu benar. Kalau sholatnya benar, dihayati dan dicernakan lalu dilakukan, insya Allah tidak akan berbuat jelek. Itu pasti. Jadi apa itu neteninya itu gampang banget. Nek wong napa menika laku elek, cok gelem napa ambil sana ambil sini, mengapusi sana ngapusi sini, itu mesti salatnya ora bener. Yakin, golgokin yakin mesti salatnya enggak benar. Oke, maka Mas selanjutnya Mas. Inna sholatan al-fahsyal munkar. Oke. Lalu mungkin semuanya ini ada hubungannya dengan bagaimana orang didakwai supaya masuk agama Islam, supaya melaksanakan agama Islam dengan baik. Jadi ini saya yakin ada hubungannya dengan dakwah yang mereka terima, sehingga kok kelakuannya seperti itu. Ketone masjid rame, jebulane wong nyolong juga rame. Tarawih bagus, sebulannya uang enggak karuan juga tidak sedikit. Nah, mungkin kita lihat bagaimana dakwahnya. Aja-aja, dan saya yakin mesti ini ada hubungannya dengan dakwah di dalam orang supaya beragama. Nah, kita lihat kebanyakannya kebanyakannya dakwah yang kita lihat di sekarang bukan pengajian, bukan kajian kepada orang-orang intelek, tapi dakwah
di kebanyakan, apakah di desa atau di kampung-kampung di kota itu lebih mementingkan bungkus daripada isinya. Artinya pokoknya ketone rame, ya, wong umpamanya rame itu banyak lucunya, wong banyak guyu, cekak-cekakan. Dan isinya kadang-kadang tidak diperhatikan sama sekali, atau malah nggak ada isinya. Pokoknya sing apik akeh guyune. Nah, niku. Coba di yang di desa-desa itu cerita ini pengajian pada umumnya kan begitu. Pokoknya anggurnya pada guyu senang-senang lah gue jare dakwah apik. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jadi tidak mementingkan isinya tapi mementingkan bungkusnya aja. Mementingkan luarnya, tidak mementingkan isinya. Coba titeni di sekitar panjenengan sing wonten dusun nggih, coba mesti nek dawang pada guyon tok sing akeh. Ngertakone mau apa intine pengajiane ya mbolah pokoknya guyone akeh. Lah lucu kan nggih niku. Naudzubillahi min dzalik. Luwe-luwe nek guyone mantan porno, wah naudzubillahi min dzalik ora karuan iki. Kebanyakan. Kalau yang baik ya baik, apalagi dengan orang-orang yang terdidik gitu, insya Allah ya. Tapi kebanyakan, orang yang tidak terdidik gitu. Lalu banyak dakwahnya tidak terstruktur. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak ada membawa catatan yang dilakukan dengan baik. Ada catatannya. Permohonannya bagaimana, isinya apa kesimpulannya bagaimana, dan bagaimana secara benar ingat. Enggak ada. Coba aja pandangan kami lihat para khotib ini, terutama khotib yang maaf ya, yang sudah terbiasa dan apal gitu. Mana ngawur baik. Jadi seketemu nih, pokoknya syaratnya sudah lalu seketemu nih baik. Wah. Ya kalau ketemu dalam pikiran diomongnya, ketemu ya omongnya, suwe-suwe ya coba lihat di masjid-masjid kita itu. Jadi tidak ada khotib, jarang lah. Kebanyakan khotib itu tidak ada catatan yang dibaca. Ada yang saking pinternya jadi apal. Nah itu nih, karena apal kan pikirannya kemutan itu ngomong. Nah, itu. Lalu nomor 3-nya, khotib itu kadang-kadang itu perangkap dengan hal yang sekarang. Gitu. Ya, sekarang masalah apa? Masalah vaksin, masalah itu hubungannya vaksin. Tapi dia nggak tahu bahwa dia sebetulnya nggak begitu clear atau salah mengalokasikan, salah analogi dan sebagainya itu. Nah, tapi dia laksanakan seperti itu supaya apa? Supaya dianggap hebat gitu. Hingga akhirnya salah dan tidak ada fokusnya. Ya, pokoknya mendarani khotib top. Itu. Naudzubillah min dzalik. Kita dalam bahasa Inggris ada pemeo yang begini. A little learning is a dangerous thing. Pengetahuan yang cuma sedikit bahaya. Ya, tapi hebat. Tapi keras itu. Ini banyak sekali. Coba lihat dan perhatikan. Kecuali pengajian, katakan pengajian untuk orang tertentu yang biasanya enggak begitu banyak dan fokus juga ada memang banyak. Alhamdulillah. Monggo terusnya Mas Wahid. Nomor 4-nya. Nomor 4-nya. Halo? Oh, ya. Yang membumi. Caranya tidak pakai yang karuan. Saya pernah ngikut itu muludan yang dilaksanakan oleh satu masjid. Isinya hanya tabuhan, takut-takut apa menikah, genderang-genderang gitu. Lalu nyanyian
kita berjanji dibaca, kadang-kadang nyanyikan, tapi tidak diambil hikmahnya, tidak terjemahkan itu apa sebetulnya. Padahal kita berjanji itu kan tentang siratun Nabi itu bagus sekali, tapi tidak, hanya dibaca padanya aja. Nah, itu yang nggak tahu isinya seperti apa ya. Ini caranya nggak benar, isinya tidak diketahui, ya tidak membumi. Nah, padahal seharusnya harus diketahui yang mendengar, audiensnya. Malah ada lagi katanya khutbah itu harus meniru Nabi. Nabi itu pakai bahasa Arab. Wah, khutbah pakai bahasa Arab. Wah, pakai bahasa Arab. Nah, lucu sekali kan? Khutbah orang Indonesia pakai bahasa Arab, tambah orang ngerti. Malah lucunya lagi, si khotib juga tidak begitu tahu bahasa Arab. Bahasanya grotal, gratul. Nauzubillah. Oh, cari tiru bahasa Arab, tiru Nabi. Karena definisinya tidak di. Lalu nomor 5-nya, ada khotib atau dakwah yang sukanya hanya menyalahkan orang lain. Wah, ini kalau begitu salah, enggak seperti itu. Cuman Nabi enggak seperti itu kok. Lalu ujung-ujungnya membid'ahkan orang lain. Wah, bid'ah itu. Jadi isinya itu konfrontatif dengan orang lain itu. Wah, mungkin yang dikatakan itu benar, tapi caranya enggak seperti itu. Kalau caranya itu, panjenengan waktu ini kan, kalau begini bagaimana? Ini ada buktinya kok, ini ada hadis-hadisnya. Lebih baik jangan orang ujuk-ujuk, itu aku. Nah, orangnya bertakut. Itu namanya konfrontatif itu. Dengan cara yang lebih baik, cara yang damai. Itu cara dari Al-Quran seperti itu nanti. Nah, jadi ngalah lah. Kalau umpamanya sekarang mau membenarkan orang, ya, membenarkan yang kebiasaan yang kurang baik, memang benar, tapi kita harus ngalah dulu lah. Jadi istilah dalam perangnya mundur untuk maju atau ngalah untuk menang. Itu harus kita pakai kalau kita berdakwah itu. Bukan lalu ujuk-ujuk ini pokok ini. Wah, kalau pokok itu yang nggak benar itu. Itu namanya bukan dakwah. Itu malah itu gulet batu. Oke, monggo Mas, selanjutnya. Oke. Nomor 6-nya. Kelihatannya sekarang terutama di kota-kota itu ada komersialisasi dakwah, terutama di kota-kota itu maaf, di kota-kota terutama itu, kalau jadi khotib, jadi pendakwah, terima uang, dapat amplop, ya boleh-boleh saja. Nah, ini mungkin pengaruh TV, pengaruh TV sehingga dakwanya beramplop. Malah kadang-kadang orang niatnya amplopnya yang kadang-kadang orang sudah janji ke satu masjid untuk khutbah atau dakwah, tapi tahu bahwa di masjid itu amplopnya kecil, lalu dia tinggalkan, lalu ke masjid yang amplopnya besar. Nah, itu terjadilah di kota-kota itu. Semoga tidak banyak, tapi ada itu. Nah, itu namanya kan sudah nggak benar itu. Benar komersialisasi dakwah. Loh, apa orang dakwah tidak boleh terima uang? Ya boleh, boleh saja karena dia kan datang. Nah, itu mungkin perlu transport, dia uang transport sajalah. Transport, ya kehilangan waktu yang sepantasnya lah. Bukan untuk mencari kekayaan. Ya, kalau mencari kekayaan berdagang, jadi tajir, jadi saudagar atau jadi koruptor. Naudzubillah. Kalau dakwah itu kalau dalam Quran itu in ajriya illa 'alallah. HR saya, amplop saya itu dari Allah. Kalau para nabi itu ya tidak ingin amplop, malah justru kehilangan duit. Nabi Muhammad itu berdakwah sampai kekayaannya bersama istrinya itu habis. Itu harusnya begitu. Nah, itu yang bagus. Lalu kelihatannya sekarang dakwah itu menjadi satu profesi, satu pekerjaan itu, yang kelihatannya mencari uangnya itu lebih banyak niat daripada untuk berdakwah. Kelihatannya itu, semoga salah, tapi kelihatannya seperti itu. Ya. Sehingga
dikhawatirkan kalau seperti ini sudah disindir Allah dengan dalam Quran, ya syaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Banyak itu. Kadang sekali karena begitu. Nah, ini mungkin ya, di perkotaan aja, kalau di desa semoga tidak. Tapi ini ada. Malah ada kasus ini, orang tua menyekolahkan anaknya di IAIN atau UIN supaya gampang mencari duit. Itu niatnya udah nggak benar itu. Masuk IAIN supaya gampang cari duit. Itu nggak benar niatnya. Kalau yang benar itu niatnya ke IAIN atau UIN supaya, atau ke pondok supaya bisa mengetahui agama dan bisa berdakwah, mengajak orang untuk ke agama yang baik. Adapun itu nanti mendapat imbalan uang, ya alhamdulillah. Tapi niat pertamanya harus untuk berdakwah atau untuk mengetahui agama, untuk mengkaji agama lebih lanjut. Adapun nanti mendapat HR, ya alhamdulillah. Dan pesantren dulu itu milik kiai yang dengan segala macam hartanya itu digunakan untuk berdakwah sampai kekayaannya hilang untuk berdakwah. Walaupun sekarang sudah karena modern, jadi ada yang kiainya itu kiai modern, dalam arti kata untuk panggilan dakwahnya itu kadang-kadang dikalahkan atau sama-sama dikalahkan oleh mencari fulus. Semoga aja ini virus jangan seperti virus COVID ini, jangan virus COVID, tapi dengan kemauan kita, karena kita tahu bahwa itu nggak baik, akhirnya akan mati sendiri. Jadi orang berdakwah itu jangan sampai yashtaru nabi ayatillahi tsamanan qalila, menjual ayat Allah dengan harta yang cuma sedikit saja. Kalau dilihat saya cuma sedikit, berapa banyak? Ya itulah. Jadi ini semoga aja kejadian yang ada di kota-kota tidak akan menjangkiti kejadian di desa. Loh, apa orang berdakwah tidak boleh terima uang? Tadi saya katakan boleh saja lah untuk itu. Tapi ya jangan kebangetan lah gitu. Oke, jadi coba Mas, selanjutnya. Oke, Mas Mahir selanjutnya. Nah, cara berdakwah. Alhamdulillah. Cara berdakwah itu Allah SWT telah memberikan rambu-rambu untuk berdakwah. Itu dalam surat An-Nahl ayat 125. Itu cara gamblang di sini dikatakan, "Oh, sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ini mari kita lihat. Jadi terjemahnya kan ajaklah ke jalan Rabbmu, ke jalan Tuhanmu ya, dengan cara yang bijaksana dan mau'izah atau yang baik, dan berikanlah katakanlah kalau berdebat atau memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi pertama caranya apa? Bil hikmati, dengan lemah lembut. Bil hikmati itu tadi orang yang isinya benar, tapi caranya menyampaikan yang nggak benar itu tidak bijaksana, tapi langsung beras. Coba perhatikan Bapak Ibu, kalau orang dakwah itu mesti seperti orang jerit-jerit di muka corong di mic. Padahal sudah ada pengeras suara. Mengapa harus menjerit-jerit? Menjerit-jerit seperti pidato untuk mengarah orang untuk maju perang. Nah, padahal tidak. Kalau berdakwah itu kan supaya orang mau mengerjakan apa yang kita ajak. Gitu. Jadi harus dengan lemah lembut, bahasa yang damai, bahasa yang baik, tidak konfrontatif. Tadi mau membetulkan orang itu salah, tapi orang itu salah, tanpa memberitahu yang baik itu seperti apa, yang tidak salah seperti apa. Itu harusnya, kalaupun salah itu jangan meremehkan orang atau membuat orang malu
di 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 tengah umum, di publik, tapi katakan, wah, oh begitu ya Pak, nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini kan jadi dituntun supaya dia menjawabnya dengan benar atas kesadarannya sendiri gitu. Itu yang baik itu namanya bil hikmah. Nah, jadi tidak beras itu. Oh ini fitnah itu kan. Iya, yang tidak fitnah seperti apa? Fitnah itu kan mereka ada alasannya seperti apa. Jadi kita sering berdebat dalam arti berdebat memberikan argumentasi yang dengan apa? Dengan sikap atau orang yang baik. Jangan kita jadi dai itu sangar, rupanya sangar. Wow. Oh, mestinya tidak seperti itu. Kalau dai itu seperti rupanya yang bagus. Nah, kalau bisa malah memelas dalam arti kata orang supaya mau mengikuti apa yang diajarkan. Itu bukan malah sangar. Lalu nomor 2-nya, dan ajaran yang baik. Jadi ajaran yang kita dakwahkan itu yang baik-baik aja. Ya, oh iya, ya ini kurang stabil kita punya. Jadi moga-moga suaranya kedengaran, itu kurang stabil kita punya. Dan contoh-contoh ya, hal-hal yang baik. Nomor 3-nya, kalau berdebat dengan cara yang baik pula, dengan cara yang baik. Dalam arti berdebat di sini memberikan argumentasi, memberikan alasannya dan sebagainya, itu yang baik-baik semuanya. Gitu. Jangan sampai menyinggung orang. Kita mau berbaik-baik, tapi malah orang lain tersinggung. Lah kita salah 2 kali, kalah 2 kali, kalah tidak mau mengikuti ajakan kita, lalu kalah karena kita punya musuh. Nah itu jangan itu. Lebih baik banyak awannya. Lalu yang nomor 4, harus ada uswatun hasanah. Harus ada contoh yang baik. Uswatun hasanah. Atau kalau sekarang cara bahasa modernnya role model. Role model, ada role modelnya harus ada. Dalam arti kata, si dai harus menjadi role model. Jadi contoh, itu tadi. Si dai itu harus yang bagus, ngomongnya bagus, tindakannya bagus, tawadhu dan sebagainya itu. Jangan terus kang hebat, wah saya kan yang memberikan pengajaran dengan orang lain nggak mau senyum. Jangan, salah. Harus senyum gitu. Tiru Nabi itu. Banyak senyumnya gitu. Itu. Jadi uswatun hasanah. Kalau zaman Nabi, uswatun hasanah itu gampang, yaitu Nabi. Tiru Nabi sudah cukupnya. Seperti dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu sekalian dalam diri Rasul itu satu uswatun hasanah, contoh yang paling baik, role model ya. Tapi contoh bagi apa? Bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah di akhirat, ya. Dan orang yang selalu zikir pada Allah dengan banyak. Jadi orang-orang yang baik mesti contohnya Rasul. Ya orang yang tidak baik ya contohnya orang lain. Nah, idolanya siapa? Wow, idolanya ada penyanyi, ada bintang film dan sebagainya. Itu kalau orang Islam tuh idolanya harusnya Rasulullah SAW. Sehingga pernah saya mengatakan ada buku yang dalam bahasa Arab itu mungkin sudah terjemahkan sekarang. Bunyinya judulnya Alimu auladakum bimahabbati Rasulillah. Didiklah anak-anakmu untuk cinta kepada Allah. Ya, alimu auladakum bimahabbati Rasulillah. Jadi supaya mendidik anak kita cinta kepada Rasul. Nah, supaya mendidik mereka cinta Rasul, kita sendiri sebagai orang tua juga tahu bagaimana siratun Nabi, sepak terjang Nabi dalam apa itu menjadi seorang dai, menjadi seorang kepala keluarga, pimpinan negara dan sebagainya. Itu harus kita tahu. Tapi kalau zaman dulu itu gampang uswatun hasanah. Sekarang itu susah mencari role model itu. Nah, itu cara berdakwah seperti itu. Monggo terusnya Mas. Jadi uswatun hasanah, role model, atau idola kita. Sebetulnya dai itu guru yang baik. Jadi menjadi dai itu guru yang baik dan melakukan yang didakwahkan. Jadi dai itu seorang guru.
menggurui, memberikan tausiah kepada orang lain, tetapi juga dia harus melaksanakan apa yang kita kerjakan. Sebab kalau orang mengajak tapi dia sendiri tidak mengerjakan, dia salah. Itu dalam surah As-Saff ayat 3 disindir Allah. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh tercela di sisi Allah kalau kamu mengatakan apa yang kamu sendiri tidak kerjakan. Gitu. Jadi apa itu? Kalau bahasa seluruhnya itu Kiai Zarkoni mengazar orang iso nglakoni. Nah, itu Kiai Zarkoni itu. Nah, itu atau bahasa Betawinya omdo, omong doang. Atau bahasa Inggrisnya NATO. NATO itu no action, talk only. Enggak ada actionnya, cuma ngomong doang. Nah, itu naudzubillah dari itu. Jadi kita sebagai khatib, sebagai dai itu harus menjadi contoh juga kita. Jadi kalau kita mengatakan orang supaya bersedekah begitu, ayo berinfak sebagainya, ya kita juga harus berinfak sendiri gitu. Namun yang namanya infak itu tidak harus dengan harta kekayaan. Infak dengan ilmu itu juga infak. Sedekah dengan ilmu, sedekah dengan kekuasaannya juga infak. Nah, itu segala dengan pengaruhnya juga infak gitu. Jadi tidak perlu hanya dengan apa itu harta tok. Nah, kalau dengan harta tok kan kasihan orang yang tidak berharta nggak bisa berinfak gitu. Nah itu jadi jangan sampai kita ngomong yang kita tidak pernah ngerjakan itu. Ayo mari kita sholat. Nah, itu kadang malah ada orang tua yang mengajak untuk sholat tapi dia sendiri nggak sholat. Nah, kesimpulannya gimana? Mengapa perilaku orang Islam tidak Islami? Mungkin, saya yakin ini karena dakwahnya ya tidak Islami. Dakwahnya itu asal beras saja. Tidak apa itu membawa orang untuk masuk ke yang didakwahi. Ya, karena tidak Islami caranya itu. Ada yang caranya tadi komersialisasi, terus ada malah membagusisasi, bagus itu. Nah, insya Allah jika orang pengertian dan pengamalan agamanya sudah baik, kehidupan akan menjadi aman sejahtera. Jadi pertama pengetahuan agamanya, tapi juga dilaksanakan. Jadi, pengetahuan dan pelaksanaan agamanya yang baik itu insya Allah akan baik semuanya. Nah, tidak seperti sekarang masjidnya ketone ini kenapa rame? Sebulannya yang rame-rame. Naudzubillah min dzalik. Tapi yang terang bagaimana? Mulai dari diri mas sendiri. Itu ya. Jadi kalau kita sebagai individu mulai dari diri sendiri, insya Allah akan baik. Jadi, kalau dalam pemaham Arab kan ibda binafsik. Mulailah dengan dirimu sendiri. Kalau kita mengajak orang berbuat baik, mulai dari sendiri. Kalau kita orang mengajak sholat, kita juga harus sholat. Sebagainya gitu. Nah, itu jangan sampai kita ngajak kita nggak pernah. Tadi kan Kiai Zarkoni, naudzubillah min dzalik. Oke, monggo selanjutnya Mas. Ini mungkin yang mana satunya Mas? Ada satu lagi Mas. Oh, belum dianu ya? Ada. Nggak muncul. Oh, nggak diisi ya? Nggak masuk tadi ya? Tadi udah itu kesimpulannya begini. Ada ahli pendidikan. Bisa nggak Mas? Nggak masuk ya? Ada ahli pendidikan dari Amerika yang terkenal itu, Profesor Laura Karto, itu mengatakan ciri orang-orang pendidik yang baik, pribadinya seperti apa. Kalau kita lihat, yang dikatakan itu kok sudah ada dalam Islam juga sudah seperti itu. Ciri pendai atau guru yang baik adalah pertama, kompetensinya harus baik. Kompetensi, kemampuannya. Aduh, nggak masuk ya Mas. Kompetensinya dengan harus baik itu. Ada. Jadi sekarang kan guru juga ada
dilihat kompetensi guru bagaimana gitu. Ya, tahu tapi kemampuan memberitahu itu bisa bagaimana gitu. Lalu kedua, apa cirinya? Honesty, kejujuran. Jadi dai, jadi guru itu harus jujur. Kejujuran itu amat sangat penting. Nah, ini nomor dua. Jadi pertama kompetensi atau ilmunya, isinya, tapi juga bukan hanya isi ilmunya aja yang dia, tapi juga kompetensi dalam berdakwah itu. Jadi kompetensi, kemampuan yang diajarkan. Yang kedua, kemampuan mengajarkan. Jadi tahu isinya, tapi tahu bagaimana orang supaya tahu mengajarkannya. Lalu nomor tiganya, punctuality. Punctuality itu apa? Ketepatan waktu. Ketepatan waktu atau disiplin. Disiplin ya. Jadi dalam Islam itu sudah ada. Inna sholat kita mawquta, sholat itu kewajiban yang sudah ada waktunya masing-masing dan tempatnya itu jangan sampai kita tidak tepatnya. Kadang-kadang itu kan ada dai yang jam 7 harus di sini, wah belum datang sampai apa yang hadir itu harus menunggu setengah jam. Tahu-tahu ya kalau macet nggak apa-apa, tapi tahu-tahu dia masih dakwah di tempat lain. Ada juga seperti itu. Tapi pokoknya ketepatan waktu harus dijaga. Lalu nomor 4-nya integrity, integritasnya. Integritas itu ya kepintarannya, akhlaknya dan sebagainya itu harus bagus ya itu integritasnya gitu. Lalu nomor 5-nya morality. Moralnya, tindakannya, tindak tanduknya itu harus bagus itu. Ya, jangan sampai sekarang lihat saya tadi mengatakan saya menyindir itu kurang baik kadang-kadang karena dia merasa pintar itu tidak memperhatikan orang lain, unggah-ungguhnya kurang dengan orang lain dan sebagainya, itu termasuk moralitasnya atau malah moralnya yang kurang. Nauzubillah min dzalik itu kadang juga ada, kadang-kadang aja seperti itu. Lalu nomor 6-nya kindness. Kindness itu kebaikan hati. Yaitu harus baik hatinya, nyelondoh gitu, nyelondoh. Baik hatinya mau menolong gitu. Kalau datang itu tidak perlu harus disubyo-subyo dan sebagainya itu. Kindness. Jadi haruslah seperti padi, makin tinggi ilmunya makin merendah gitu. Itu dan nomor 7-nya humility. Humility dalam bahasa Jawanya kan humility, itu dalam bahasa Inggris. Humility kata dalam bahasa agamanya tawadhu. Nah, itu merendah diri. Jadi sebenarnya pintar, tapi ya itu nggak bisa. Cuma itu tidak pamer pintar juga. Orang itu tidak perlu pamer. Dari omongannya, tindak lakunya kan orang ketahuan orang itu baik atau orang tidak. Itu nggak perlu kan saya ini orang baik itu, nggak perlu. Humility. Nah, dari 7 sifat ini 6 itu isinya adalah akhlakul karimah, yaitu sifat apa itu honesty, kejujuran, punctuality, ketepat waktu, integrity, lalu morality, lalu kindness, itu dengan humility, itu akhlakul karimah. Akhlakul karimah, itu tawadu. Kecuali satu, yaitu kompetensi, itu ilmunya harus ada. Yaitu ilmu yang diajarkan dan ilmu cara mengajarkan. Itu harus benar-benar. Itulah Bapak-Ibu sekalian, itu kira-kira inilah mengapa keadaan kita kok seperti ini. Masjidnya rame, puasa rame, tapi jebulannya uang dari maling juga rame. Uang wis cijane kok kudune nggak jadi maling, tetap jadi maling. Itu koruptor. Itu karena apa? Karena agamanya tidak dilaksanakan. Mengerti agama, tapi tidak dilaksanakan. Dan sebabnya lain apa? Mungkin karena dakwahnya yang tidak tepat. Itu dakwahnya harus tepat itu. Nah, kalau kita menurut apa itu
dakwah menurut Quran itu seperti tadi tuh. Semoga yang sedikit ini, walaupun yang terakhir ini tidak, oh ini baru ada tapi kecil sekali itu tadi. Nah, ini tiga. Nah, itu tadi sudah ada kompetensi nomor 1, lalu nomor 2 honesty, lalu nomor 3-nya punctuality atau disiplin, nomor 4 integrity atau integritas ya, nomor 5 morality atau moralnya, lalu nomor 6 kindness, kebajikannya, kebaikan hatinya. Lalu nomor 7 humility atau andap rendah hatinya. Jadi andap asurnya atau dalam bahasa agamanya tawaduknya. Inilah. Jadi kalau ini kita ada dalam diri seorang dai guru, insya Allah akan baik sekali. Dan semoga aja dakwah agama kita akan lebih menyentuh kepada isinya daripada hanya gebiarnya saja. Semoga aja semuanya ini harus dengan tidak binafsik. Marilah kita kembali kepada inti agama. Dan kalau secara individu kita baik, insya Allah akan baik semuanya. Semoga yang sedikit ini introspeksi diri mengapa kita seperti ini akan membuat kita lebih menjadi orang muslim dan muslimah yang lebih baik, yang kafah, yang fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga yang sedikit ini ada gunanya. Marilah kita berdoa. Semoga semuanya kita diberi kekuatan Allah untuk melaksanakan agama dengan kafah. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Faisal Muslim atas materi kajiannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk ibda binafsik. Ya, kita mulai dari diri kita sendiri agar dakwah yang ada di Islam ini menjadi dakwah yang menggembirakan, ya menggembirakan sehingga bukan hanya Jumatan yang penuh, Ramadan yang meriah, akan tetapi kejahatan juga akan terus berkurang. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, mungkin untuk pertemuan pada malam hari ini cukup sekian. Kalau ada tanya jawab kami persilakan dulu nggih, monggo. Atau mungkin ada yang ingin menambahi, kami persilakan. Yes.